Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini saya Gracia Febnasdi Raelia Hulu dengan NIM C1C020053 dari kelas R009 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi informasi akuntansi. Video presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keperlakuan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, CIQ, NR, CSRS. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris adalah communication, berasal dari kata Latin yang bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Itu merupakan pendapat Effendi tahun 2007 dalam jurnal Silviani tahun 2019. Kemudian intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang akuntan yang efektif, seseorang harus menjadi komunikator yang efektif. Informasi bisnis harus disajikan oleh para akuntan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi tersebut, harus dinyatakan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Nah, dalam pengertian luas, komunikasi adalah proses yang mana informasi itu dipertukarkan antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Sistem ini dapat berupa individu, organisasi sosial, atau mesin. Informasi pada umumnya itu didefinisikan sebagai materi atau sinergi berpola yang mengurangi ketidakpastian dalam perilaku masa depan dari sistem-sistem yang saling berinteraksi. Nah, dalam hal akuntansi, individu-individu yang terkait dalam bisnis pada umumnya itu mempertukarkan informasi keuangan yang ketika diterjemahkan memungkinkan prediksi yang wajar mengenai operasi masa depan dari suatu informasi organisasi dan membantu dalam pengambilan keputusan serta pengendalian harian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi. Komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Robbins pada tahun 1996 memiliki 4 fungsi utama dalam suatu kelompok atau organisasi, yaitu yang pertama pengendalian, kemudian kedua motivasi, ketiga pengungkapan emosional, dan yang terakhir informasi. Nah, komunikasi itu bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Setiap organisasi itu mempunyai hierarki wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model komunikasi. Yang pertama itu ada model Lasswell. Model Lasswell ini adalah sederhana tetapi kurang memiliki sejumlah elemen yang diperlukan untuk memahami proses komunikasi. Dalam konteks akuntansi, akuntan menyajikan informasi keuangan pada umumnya dalam bentuk laporan tertulis kepada pihak pengguna internal atau dan juga eksternal. Nah, dengan tujuan untuk menyediakan data yang andal, relevan, dan tepat waktu untuk mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan informasi. Kemudian yang kedua ada model Shannon-Weaver. Nah, model Shannon-Weaver ini adalah pengembangan lebih lanjut dari model Lasswell karena membedakan sumber informasi, pemancar, penerima, dan tujuan. Model ini juga menggambarkan gangguan mungkin terdapat dalam komunikasi menggunakan perantara. Dalam konteks akuntansi, sumber informasi dapat juru tulis, pemancar, seorang pengendali, penerima, seorang yang mendapat laporan keuangan atau akuntan, dan tujuannya adalah pengguna utama atau klien. Nah, kelemahan pada model ini terletak pada tidak adanya gagasan mengenai feedback atau terlihat sebagai komunikasi searah. Kemudian yang ketiga itu model SMCR Berlow. Nah, model SMCR Berlow ini adalah model komunikasi source, message, channel, receiver, atau yang disingkat dengan SMCR yang diajukan oleh Berlow pada tahun 1960. Mempunyai beberapa kekurangan yang sama seperti model-model sebelumnya. Model ini menyarankan arus informasi satu arah dari suatu sumber kepada penerima tanpa umpan balik, dan model ini juga tidak memasukkan konsep gangguan. Akan tetapi, Berlow menspesifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran komunikasi dan pada tahap mana dalam proses tersebut faktor-faktor tersebut beroperasi. Nah, misalnya saja ketika mempertimbangkan pesan, ia menyarankan bahwa elemen-elemen pesan, isi, struktur, kode, dan diperlakuannya akan mempengaruhi pemahamannya oleh penerima. Selanjutnya itu yang keempat, model Wedsley-McLean. Nah,
Wechsler dan Maclean pada tahun 1957 itu mengembangkan suatu model untuk riset komunikasi sebagaimana ditampilkan pada model tersebut memiliki sejumlah implikasi penting. Model tersebut menjelaskan cara-cara dengan mana individu dan organisasi memutuskan pesan apa yang akan dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut dimodifikasi atau dihapus dalam proses tersebut. Selanjutnya yang kelima, model pemusatan komunikasi. Sebagai alternatif model yang bias, Roger dan Kincaid mengajukan model penyatuan dan komunikasi. Model penyatuan dan komunikasi ini menekankan pada kesatuan aksi dan informasi. Semua informasi adalah konsekuensi dari tindakan. Jika informasi dibagi kepada lebih dari satu pihak, informasi kemudian dapat menjadi pemahaman bersama dan mengarah kepada persetujuan dan kumpulan aksi seperti menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu satu model komunikasi. Model ini terdiri dari 7 bagian. Yang pertama itu sumber komunikasi, kemudian pengodean, ketiga pesan, kemudian saluran, kelima penguraian, keenam penerima, dan yang terakhir itu umpan balik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal mendasar dalam komunikasi. Nah, untuk memperoleh pengetahuan yang cukup akan komunikasi dibutuhkan adanya suatu pemahaman atas beberapa konsep mendasar. Nah, pada bagian ini konsep-konsep tersebut akan ditinjau secara khusus untuk melihat yang pertama arah komunikasi. Komunikasi itu dapat mengalir secara vertikal atau lateral. Dimensi vertikal itu dapat dibagi lagi menjadi komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke atas itu merupakan komunikasi yang mengalir ke suatu tingkatan yang lebih tinggi ke dalam kelompok atau organisasi. Komunikasi ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menginformasikan kemajuan tujuan, dan meneruskan masalah-masalah yang ada kepada atasan. Nah, sedangkan komunikasi ke bawah ini merupakan komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih rendah. Pola ini digunakan oleh pemimpin kelompok dan manajer untuk menetapkan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur kepada bawahan, menunjukkan masalah yang memerlukan perhatian, dan melakukan kontak lisan atau tatap muka. Sementara itu, bila komunikasi terjadi di antara anggota kelompok kerja pada tingkatan yang sama, di antara manajer pada tingkatan yang sama, atau di antara setiap karyawan yang setara secara horizontal, maka hal itu didefinisikan sebagai komunikasi lateral. Nah, kemudian jaringan formal dan informal. Nah, jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis saluran formal atau informal. Nah, jaringan formal itu pada umumnya vertikal, mengikuti tingkatan wewenang dan terbatas pada komunikasi yang bertalian dengan tugas. Sebaliknya, jaringan informal itu seperti selentingan, biasanya bebas atau bergerak ke segala arah, melompati tingkatan wewenang dan kemungkinan besar memenuhi kebutuhan sosial dari anggota kelompok karena mempermudah penyelesaian tugas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai variabel-variabel yang berpengaruh pada komunikasi. Nah, salah satu tujuan dari pembahasan model adalah untuk membantu mengorganisasikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dari informasi akuntansi. Tinjauan berikut ini membahas variabel-variabel dan hubungannya dengan kebenaran pertukaran informasi. Berdasarkan model yang disajikan, pembahasan tersebut diatur ke dalam bagian-bagian yang berurusan dengan sumber, pesan, saluran, penerima, umpan balik, dan konteks lingkungan di mana penyusunan dan komunikasi informasi akuntansi terjadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai riset masa kini. Nah, riset dalam akuntansi sosial itu bersifat ekstensif dan fokus kepada banyak subjek. Untuk mengembangkan kerangka teoritis, riset yang ada sekarang berfokus pada daya guna, data akuntansi sosial terhadap investor, studi mengenai kegunaan informasi sosial terhadap investor, dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu mencari investor yang potensial dan tes empiris pada efek pasar dan pengungkapan akuntansi sosial. Tidak ada kesimpulan yang pasti antara kinerja sosial, kinerja ekonomi, dan pengungkapan sosial. Nah, kerangka teoritis dari Ramanathan sebagai pionir harus dikembangkan. Format pelaporan harus ditempatkan sesuai dengan praktik. Problem lain yang harus dihadapi adalah masalah pengukuran. Riset teoritis dan empiris harus menyelesaikan masalah ini sepanjang akuntansi sosial dipandang hanya sebagai alat untuk menjelaskan fenomena tertentu yang sebagian besar tidak diukur. Hari itu tidak dipandang secara serius sebagai disiplin. Selama laporan tanggung jawab sosial hanya bersifat opsional atau bukan merupakan keharusan, maka laporan sosial tidak diperlakukan secara serius oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal penelitian terkait.
Di sini saya mengambil jurnal yang diteliti oleh Anak Agung Ayu Mirah Kencanawati, Ikomang Mahayana Putra, Niwayan Sukartini, dan Imade dengan judul Analisis Efektivitas Program Training Hardis dan Komunikasi Verbal Terhadap Kinerja Karyawan. Studi kasus pada Novetal Bali Nusa Dua Badung, Bali. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimanakah efektivitas program training Hardis terhadap kinerja karyawan pada Noveta Bali Nusa Dua. Kemudian yang kedua, bagaimanakah manfaat komunikasi verbal terhadap kinerja karyawan pada Novetal Bali Nusa Dua. Dan yang ketiga, bagaimanakah kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan terkait dengan program training Hardis dan komunikasi verbal di Novatali Bali Nusa Dua. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban responden terhadap variabel efektivitas program training Hardis masih belum efektif secara keseluruhan karena masih ada yang merasa belum memahami materi yang diberikan trainer. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil distribusi frekuensi jawaban responden terhadap variabel komunikasi verbal menunjukkan bahwa komunikasi secara verbal karyawan sudah baik. Kemudian yang ketiga, kebijakan perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan upaya mengadakan program training Hardis dengan materi Feel Welcome and Heart Warmed, Feel Incredible, Feel Valued, Feel Free, Feel Sparkle, and We Are One. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai ke ujung materi pembahasan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih.